saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yang dimana pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak. Sekolah dasar memiliki peran strategi dalam menanamkan nilai-nilai karakter, salah satunya melalui pengembangan modul tematik integratif. Dari hasil observasi di SDN Kaliwates II menunjukkan bahwa pembelajaran masih menggunakan modul konvensional yang belum terintegrasi nilai-nilai karakter. Berdasarkan teori konstruktivisme sosial Vygotsky dan modul pengembangan Bort-Engel, modul yang memuat nilai karakter dapat meningkatkan partisipan dari sikap positif siswa. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan modul integratif yang menghasilkan karakter untuk kelas 3. Selanjutnya, yaitu ada rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan modul tematik integratif yang memuat nilai karakter untuk siswa kelas 3 di SDN Kaliwates II Jember. Nomor 2, apa saja nilai-nilai karakter yang relevan dan dapat diintegrasikan secara sistematis dalam modul tematik untuk pembelajaran kelas 3. Yang ketiga, bagaimana efektivitas modul tematik integratif bermuatan nilai-nilai karakter dalam meningkatkan pemahaman karakter siswa, khususnya nilai tanggung jawab, toleransi, dan kerjasama. Dan yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan proses pengembangan modul tematik integratif yang memuat nilai-nilai karakter bagi siswa kelas 3 di SDN Kaliwates II Jember menggunakan modul Bort-Engel. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan merumuskan nilai-nilai karakter yang relevan serta dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam modul tematik untuk pembelajaran kelas 3. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas modul tematik integratif bermuatan nilai-nilai karakter dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai tanggung jawab, toleransi, dan kerjasama pada siswa kelas 3. Dan yang keempat, untuk mengungkapkan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran tematik yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah dasar, yaitu ada spesifikasi hasil produk, yang dimana yaitu ada persiapan awal, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran yang isinya yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, lalu kegiatan penutup. Dan ada asesmen, di mana itu ada asesmen sumatif, formatif, dan juga refleksi guru. Lalu ada tindak lanjut yang dimana ada remedial dan pengayaan. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi dan pelaporan. Dimana yaitu guru mempelajari modul secara menyeluruh sebelum mengajarkan kepada siswanya. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru itu membuka pembelajaran dengan berdoa, lalu menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan didiskusikan. Lalu yang B, kegiatan inti. Yang pertama, menyimak dan berdiskusi. Contohnya saat bermain pulau kursi. Lalu siswa itu diminta untuk mengikuti arahan dari guru, juga bekerja sama dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Lalu ada membaca dan menulis. Guru itu membacakan salah satu teks tentang lompat tali. Lalu siswa mendiskusikan tentang karakter tokohnya dan pendapat pribadinya. Lalu bahas bahasa, di mana siswa itu belajar tentang tanda baca, huruf kapital, dan menyunting kalimat.
Lalu ada kegiatan reflektif. Setelah materi selesai, siswa itu diajak untuk menulis refleksi tentang pembelajaran tadi yang sudah dipelajarinya. Yang C ada kegiatan penutup, di mana guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran tadi. Siswa mengisi refleksi tentang materi yang sudah dijelaskan. Lalu guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk besoknya. Yang ketiga ada asesmen pembelajaran. Yang pertama formatif, di mana dilakukan saat kegiatan berdiskusi, menulis, dan presentasi. Lalu sumatif, ada berupa teks tulis sederhana dan LKPD untuk soal-soalnya. Lalu refleksi guru yaitu mengevaluasi tentang keberhasilan modul dan keterlibatan karakter siswa. Selanjutnya ada tindak lanjut yang berisi remedial, yaitu akan diberikan kepada siswa yang belum mencapai kompetensi. Lalu ada pengayaan, yaitu diberikan kepada siswa yang sudah tuntas untuk membuat cerita maupun buat kamus untuk kotak lanjutan. Lalu ada evaluasi dan pelaporan, yang dimana guru itu menyusun laporan hasil belajar dan perkembangan karakter siswa. Lalu guru berdiskusi dengan wali kelas atau kepala sekolah untuk tindak lanjutnya. Dan yang terakhir, dokumentasi pembelajaran dan hasil karya siswa dapat dijadikan portofolio modul. Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan modul tematik integratif dianggap penting karena adanya keterpaduan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, sehingga menjadikan pembelajaran menjadi praktis. Manfaatnya antara lain yaitu bagi peneliti dapat menambah wawasan dan kreativitas dalam pengembangan modul tematik. Bagi SDN Kaliwates II dapat menjadi sumber pembelajaran alternatif. Bagi guru dapat membantu proses pembelajaran yang efektif dan inovatif serta mendorong guru terus berinovasi. Bagi universitas dapat menambahkan referensi dan sumber rujukan mahasiswa dalam mengembangkan media pembelajaran tematik integratif. Bagi peneliti lain dapat menjadi pendorong penelitian lanjutan dan memperkaya kajian dalam pengembangan pembelajaran. Selanjutnya ialah definisi istilah. Definisi istilah itu ada dua, yaitu modul tematik integratif dan nilai-nilai karakter. Modul tematik integratif adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk memfasilitasi pembelajaran dengan beberapa kompetensi dasar di berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Sedangkan nilai-nilai karakter ialah merupakan prinsip moral dan etika yang menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, yaitu ada tujuan, kelebihan, dan kekurangan. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa referensi. Tujuan yang saya simpulkan dari beberapa referensi tersebut, yaitu ada mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran, memanfaatkan kearifan lokal sebagai sumber atau konteks pembelajaran, ada meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pendekatan tematik integratif, menghasilkan produk pembelajaran seperti modul, RPP, dan bahan ajar yang valid, praktis, dan efektif, mengembangkan kemampuan siswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan seperti menulis maupun sikap dan karakter. Dan selanjutnya, kelebihan dari beberapa referensi yang saya simpulkan yaitu relevan dengan topik pengembangan bahan ajar berbasis karakter, menyentuh berbagai aspek penting seperti integritas karakter, kearifan lokal, pembelajaran tematik, dan model R&D. Nah, kekurangan dari beberapa referensi yang saya simpulkan, ada beberapa penelitian tidak menyajikan data statistik atau hasil evaluasi secara rinci, beberapa hanya mengandalkan uji coba terbatas atau belum menyertakan uji coba lapangan. Tidak semua menjelaskan tahapan R&D secara lengkap atau implementasi di kelas secara nyata. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori ini ada dua, yaitu pengembangan modul tematik integratif dan nilai-nilai karakter.
Pengembangan modul adalah proses merancang dan menyusun materi pembelajaran dalam bentuk yang sistematis, struktur, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Fungsi utama modul ajar adalah sebagai panduan bagi guru dalam menyusun dan menjalankan kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran integratif adalah pendekatan belajar yang menyatukan berbagai pelajaran dalam satu tema. Cara ini bikin pembelajaran jadi lebih relevan, menyenangkan, dan mendalam. Nah, model ini adalah cara belajar yang menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Jadi, anak-anak nggak cuma belajar satu pelajaran per sesi, tapi langsung beberapa pelajaran yang dihubungkan dalam satu topik. Selanjutnya, yaitu nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter merupakan seperangkat moral, prinsip moral, dan etika yang menjadi fondasi utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Melalui pendidikan karakter, siswa diajarkan untuk menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, serta memiliki rasa hormat terhadap perbedaan. Model penelitian dan pengembangan. Kita itu menyusun proposal menggunakan metode penelitian R&D dengan menggunakan model Bot Engel. Nah, di mana kita itu mengembangkan suatu produk pendidikan yang berfokus pada kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, dengan produk itu kita itu bisa mengembangkan produk tematik integratif. Nah, yang mengandung nilai-nilai karakter yang diterapkan pada kelas 3 SDN Kaliwates 2 Jember. Nah, dengan model Bot Engel ini dirancang untuk menghasilkan proses validasi dan evaluasi. Nah, dengan langkah-langkah model Bot Engel ini yang meliputi satu, kajian pendahuluan, yang kedua yaitu perancangan, yang ketiga yaitu proses pembuatan produk awal. Nah, yang keempat yaitu uji coba skala kecil, yang kelima yaitu revisi, yang keenam yaitu uji coba skala besar, hingga penyempurnaan produk dan penyebarluasan. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, tujuan peneliti yaitu untuk menghasilkan modul pembelajaran yang sudah teruji, mudah diterapkan, dan efektif dalam mendukung penguatan karakter serta pemahaman materi pembelajaran. Langkah utama Bot Engel itu ada 10, yakni yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi. Nah, kami itu mengumpulkan data awal ini melalui wawancara terhadap guru kelas 3 SDN Kaliwates 2 Jember, mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa terkait pembelajaran tematik integratif. Nah, yang kedua yaitu perencanaan. Nah, perencanaan itu kami menyusun pengembangan modul berdasarkan hasil data wawancara yang di dalamnya itu memuat satu, tujuan, yang kedua yaitu kompetensi inti, yang ketiga yaitu kompetensi dasar, yang keempat yaitu nilai-nilai karakter. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan produk awal. Nah, kami membuat produk tematik integratif dengan menggunakan desain flipbook. Nah, yang memuat nilai-nilai karakter yang meliputi penyusunan materi, petunjuk penggunaan data, peta konsep, indikator pembelajaran, latihan soal, evaluasi pembelajaran. Nah, baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alfian. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait uji coba produk, yang mana dalam uji coba produk ini kami melakukan beberapa kali uji coba. Nah, uji coba yang pertama di sini adalah uji coba lapangan awal, yang mana di dalam uji coba lapangan awal ini kami mencoba, akan tapi masih secara terbatas, hanya pada sejumlah siswa dan juga guru di kelas 3 untuk mengamati kelayakan, kejelasan materi, dan juga penerimaan terhadap integrasi nilai karakter dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, di uji coba lapangan awal ini itu masih belum bisa dibilang maksimal, karena ini hanya diuji cobakan terhadap beberapa siswa saja dan juga beberapa guru. Setelah uji coba lapangan awal ini sudah selesai, kami menemukan sedikit beberapa kekurangan yang menurut kami harus diperbaiki. Maka
Setelah kami melakukan uji coba awal, kami laksanakan revisi produk awal. Dan di sana berdasarkan hasil uji coba awal itu tadi, kami melakukan perbaikan pada modul, semisal di dalam materi, kami lebih memperjelas lagi terhadap materi, menyesuaikan aktivitas juga, dan juga memperkuat penyisipan nilai karakter agar modul lebih efektif dan juga mudah digunakan. Setelah kami melakukan revisian terhadap modul tadi, kami melakukan uji coba yang kedua kalinya, yakni uji coba lapangan utama. Nah, di uji coba lapangan utama ini, modul yang sudah kami revisi itu diuji cobakan kembali dalam skala yang lebih besar, yang mana dalam uji coba awal sebelumnya itu hanya kita uji cobakan pada beberapa murid atau hanya dalam satu kelas dan juga hanya beberapa guru saja. Namun di uji coba lapangan utama ini lingkupnya lebih besar dari uji coba lapangan awal, yang mana di sini melibatkan beberapa kelas untuk menguji efektivitas modul dalam meningkatkan pemahaman materi dan juga penguatan siswa secara lebih menyeluruh. Dan di dalam uji coba lapangan utama ini tentunya masih belum bisa dikatakan sempurna karena masih ada beberapa isi dari modul yang masih kurang maksimal menurut kami. Maka setelah uji coba lapangan utama, kami melakukan revisi lagi, yang mana di sini itu masuk pada tahap revisi produk operasional. Nah, dalam revisi produk operasional, di sini kami menyempurnakan modul berdasarkan evaluasi uji coba utama, dan kami memperbaiki bagian-bagian yang kurang optimal, juga menyesuaikan modul agar siap juga digunakan secara operasional di berbagai kelas maupun di berbagai sekolah. Setelah kami melakukan revisi produk operasional, kami melakukan uji coba yang ketiga kalinya, yang mana di sini itu masuk pada tahap uji coba lapangan operasional. Modul diuji cobakan dalam kondisi pembelajaran yang lebih luas dan juga beragam. Kenapa? Karena untuk memastikan modul dapat dioperasikan secara konsisten dan memberikan dampak positif juga terhadap peserta didik. Dampak positif itu terhadap pembelajaran dan juga karakter siswa, karena memang pengembangan modul ini lebih ke mengedepankan pembentukan karakter siswa. Nah, di dalam uji coba lapangan operasional, karena ini mencakup lingkup yang lebih luas lagi, maka kami tidak bisa memberikan penilaian, tidak bisa mengukur modul ini sudah sempurna 100%. Karena dalam lingkup yang lebih luas, pasti target dan juga tujuannya pasti juga harus lebih luas lagi. Maka setelah uji coba lapangan operasional, kami melakukan revisi produk akhir, yang mana di sana kami melakukan penyempurnaan modul, memastikan semua aspek materi, aktivitas, dan nilai karakter terintegrasi dengan baik, dan juga modul siap diproduksi serta digunakan secara luas, baik mau di beberapa sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia lah. Nah, di dalam uji coba lapangan operasional, karena ini mencakup lingkup yang lebih luas lagi, maka kami tidak bisa memberikan penilaian, tidak bisa mengukur modul ini sudah sempurna 100%. Karena
dalam lingkup yang lebih luas, pasti target dan juga tujuannya pasti juga harus lebih luas lagi. Maka setelah uji coba lapangan operasional, kami melakukan revisi terakhir, revisi produk akhir, yang mana di sana kami melakukan penyempurnaan modul, memastikan semua aspek materi, aktivitas, dan nilai karakter terintegrasi dengan baik, dan juga modul siap diproduksi serta digunakan secara luas. Setelah uji coba dan juga keseluruhan revisi sudah selesai, kami menyebarluaskan modul-modul ke sekolah-sekolah sasaran. Akan tetapi di sini kami tidak hanya menyebarluaskan, tapi juga kami melakukan pelatihan terhadap guru-guru dan juga melakukan pendampingan agar penerapan modul ini bisa maksimal. Jadi dalam implementasinya nanti itu bisa efektif, dan juga nilai-nilai karakter yang ada dalam modul itu bisa benar-benar diserap oleh siswa dan juga bisa diterapkan langsung. Dengan produk ini yaitu kami membuat modul tematik integratif. Nah, pada awalnya kami itu hanya diberi modul bahasa Indonesia saja oleh guru kelas 3 SD Kaliwates 2 Jember. Nah, tetapi kita kembangkan menjadi modul tematik integratif yang memuat kompetensi inti, kompetensi dasar yang meliputi 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang kedua yaitu bahasa Indonesia, yang ketiga yaitu seni budaya dan keterampilan. Nah, yang pertama itu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, yaitu mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagamaan di rumah dan menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagamaan di rumah. Nah, bahasa Indonesia itu mengamati puisi atau syair lagu berisi kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua. Nah, yang ketiga yaitu seni budaya dan keterampilan, mengenal bahan alam dalam berkarya, membuat karya dari bahan alam. Tunjuk penggunaan. Nah, yang pertama yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum dimulai. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru itu bisa mengarahkan muridnya berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, yang kedua yaitu pelajari dan pahami materi yang disajikan pada modul. Nah, jadi ketika selesai berdoa, kami itu menyuruh siswa itu mempelajari materi tersebut terlebih dahulu. Nah, terus yang ketiga yaitu pelajari dan pahami tujuan yang dicantumkan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi selain memahami materi, siswa itu juga bisa memahami tujuan dari pelajaran itu sendiri. Nah, terus yang keempat yaitu diskusi dengan guru atau teman jika mengalami kesulitan dalam pemahaman. Nah, jadi selesai memahami semua materi dan tujuan, nah jika ada yang belum dipahami bisa bertanya kepada guru. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, yang pertama itu peserta didik itu menyebutkan berbagai bentuk kerjasama di rumah dengan membaca dan memahami teks bergambar. Nah, jadi siswa itu bisa memahami seumpamanya anak ini gambar ini anak ini membantu ibu yaitu menyapu. Nah, jadi siswa itu biar tahu kalau gambar itu anak itu anak itu membantu ibunya gitu. Nah, terus peserta didik mampu menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di rumah. Peserta didik mampu mempraktekkan berbagai bentuk kerjasama di rumah. Nah, jadi peserta didik itu juga bisa mempraktekkan nanti ketika di rumah gitu, membantu ibu, menyapu, mengepel, memasak, membersihkan tempat tidur gitu dan lain-lain. Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu dengan membaca dan memahami teks bacaan peserta didik mampu memperhatikan informasi yang terkait puisi atau syair lagu yang berisi kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua dan kasih sayang atau persahabatan. Nah, jadi siswa itu bisa mengasah pikiran untuk
mengeluarkan ide-ide untuk menyusun puisi atau syair lagu dengan bahasa dan sopan dan santun. Nah, atau berisi kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang atau persahabatan itu sendiri. Seni budaya dan keterampilan. Nah, dengan mengamati video, bertanya dan berkomunikasi, peserta didik mampu menganalisis untuk bahan alam dan berkarya. Nah, jadi siswa itu dengan video tutorial itu siswa itu bisa mengetahui cara membuat daur ulang. Nah, seperti kulit telur. Nah, kulit telur itu juga bisa dibikin karakter. Nah, seumpamanya ditulis dengan menggunakan lem. Nah, jadi kulit telur itu juga bisa jadi seni keterampilan. Nah, jadi dipotong kecil-kecil, dikasih lem, nah dibentuk ayam. Nah, jadi dikasih warna gitu. Jadi itu mengasah kesenian gitu.